Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika wajib di materi barisan dan deret. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi atau penggunaan barisan dan deret bilangan. Yang akan kita pelajari pada subbab ini ada 4 hal. Yang pertama pertumbuhan, kedua peluruhan, ketiga bunga majemuk, dan yang keempat anuitas. Untuk anuitas kita akan mempelajari pada pertemuan berikutnya. Yang pertama tentang pertumbuhan. Kaidah barisan dan deret dapat digunakan untuk mempermudah menyelesaikan perhitungan pertumbuhan. Pada bahasan ini yang dimaksud pertumbuhan adalah pertumbuhan eksponensial, yaitu pertumbuhan yang menurut deret ukur atau geometri. Pertumbuhannya selalu bertambah dengan suatu persentase yang tetap dan jangka waktu tertentu. Misalkan pertumbuhan nilai suatu benda setiap tahun adalah R. Jika nilai awal benda itu adalah H, maka pertambahan nilai bendanya adalah H kali R. Rumus umumnya dapat kita tahu setelah T tahun adalah HT sama dengan H dikali 1 ditambah R dipangkatkan T. Berikut contoh untuk menentukan soal-soal yang berkaitan dengan pertumbuhan. Contoh 1. Hasil sensus penduduk pada tahun 2013 dapat kita lihat di tabel ini, yaitu 60.000, 2014-nya 66.000 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2020. Nah, ini bisa kita jawab dengan menggunakan rumus pertumbuhan, di mana hanya atau nilai awalnya adalah 60.000. Sedangkan R-nya untuk memperoleh HT ini, maka kita harus memiliki H, memiliki R, dan harus memiliki T. Hanya tahu 60.000, R-nya itu kita gunakan rumus selisihnya ini 66.000 dengan 60.000, yaitu 6.000 dibagi awal 60.000, itu adalah R. Jadi 6.000 dibagi 60.000 sama dengan 0,1. Sedangkan T-nya tahunnya itu dari 2013 ke 2020, karena yang ditanyakan perkiraan jumlah penduduk tahun 2020, sehingga kita dapatkan T-nya adalah 7. Sehingga dari rumus HT sama dengan H kali 1 plus R pangkat T, hanya kita masukkan 60.000. Dan R-nya kita masukkan 0,1. T-nya kita masukkan 7. 1 ditambah 0,1 adalah 1,1. Dipangkatkan 7. Bisa kamu manual, bisa juga kalian gunakan kalkulator. Kalau 1,1 dipangkatkan 7 secara manual, berarti 1,1 kali 1,1 itu berarti 1,1 pangkat 2. Hasilnya kamu kalikan 1,1 lagi, berarti kita dapatkan 1,1 pangkat 3.
Hasilnya kita kalikan 1,1 lagi, berarti kita dapatkan 1,1 pangkat 4. Begitu seterusnya sampai sebanyak 7. Sehingga diperoleh nilai 1,1 pangkat 7 adalah 1,9487. Nah, hasil 1,9487 ini kita kalikan 60.000. Hasilnya H7-nya adalah 116.922. Jadi apa itu H7? H7 adalah perkiraan jumlah penduduk desa pada tahun 2020 sebesar 116.922 jiwa. Contoh 2. Pak Arga membeli tanah seluas 150 meter persegi pada tahun 2010. Harganya 120 juta. Pada tahun 2020 Pak Arga akan menjual tanah tersebut. Jika kenaikan harga tanah 15% per tahun, tentukan harga jual tanah tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa ini merupakan kita gunakan rumus dari pertumbuhan karena adanya kenaikan harga pertumbuhan. Berarti kita tahu nilai awalnya 120 juta itu sebagai H. Tingkat pertumbuhannya atau R-nya adalah 15% per tahun. Kemudian T-nya berarti dari 2010 ke 2020 itu adalah 10 tahun. Sehingga harga jual tanah tahun 2020 kita masukkan nilainya seperti berikut. Nah, ini didapatkan 1,15 pangkat 10. Kita gunakan kalkulator atau di manual. Dikalikan terus sebanyak 10 kali ya. 1,15 kali 1,15 kali 1,15 seterusnya sebanyak 10 kali. Maka akan diperoleh 4,0455. Kita kalikan dengan 120 juta menghasilkan 485.460.000 rupiah. Apa ini? Ini adalah harga jual tanah pada tahun 2020. Nah, materi yang kedua tentang peluruhan. Apa peluruhan di sini? Peluruhan yang dimaksud adalah peluruhan eksponensial, yaitu peluruhan yang menurut deret ukur atau geometri. Peluruhan selalu berkurang. Nah, bedanya dengan pertumbuhan tadi ya. Kalau tentang peluruhan berarti ceritanya itu berkurang dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada persentasenya di situ. Jadi peluruhan itu cirinya berkurang. Kalau pertumbuhan tadi selalu bertambah. Misalkan peluruhan nilai suatu benda setiap tahun itu R, nilai awal benda H, maka penyusutan atau peluruhan ya adalah H kali R. Rumusnya adalah HT sama dengan H kali 1 dikurangi R dipangkatkan T. Kalau tadi pertumbuhan di sininya plus, kalau peluruhan di sininya min. Contohnya, ini kalian yang IPS kalau mempelajari tentang aset itu ada yang menggunakan penyusutan. Apa ya namanya ya? Nilai penyusutan ya. Nilai suatu barang itu akan menyusut tiap tahun.
Industri rumah tangga membeli mesin produksi pada tahun 2012 seharga 150 juta. Dengan berjalannya proses produksi, harga mesin turun 6% tiap tahun. Nah, apa contoh-contoh lain selain ini? Misalkan mobil tiap tahun itu kan harganya akan turun. HP itu tidak tiap tahun, tiap bulan bahkan dia akan turun. Kemudian aset-aset yang ada di perkantoran, misalkan almari, itu dia akan turun nilainya setiap tahun. Namanya penyusutan nilai benda. Dengan perjalanan proses produksi, harga mesin turun 6% tiap tahun. Berarti turun. Kalau turun berarti kita gunakan rumus peluruhan yang pakai min. Nilai mesin tersebut setelah pemakaian 10 tahun adalah, berarti hanya 150 juta, T-nya 10 tahun, 6%-nya itu sebagai R. Kita masukkan ke rumus yang ini, maka didapatkan seperti ini. 1 dikurangi 0,06 adalah 0,94. Ya, dipangkatkan 10 menggunakan kalkulator bisa mendapatkan ini. Ini dikalikan 150 juta, maka 80.790.000 adalah nilai mesin pada tahun ke-10. 80.790.000 rupiah. Materi yang ketiga tentang bunga majemuk. Kalian besok kalau sebagai pegawai bank atau sebagai suatu orang yang bisa menaruh uangnya di bank, bank itu menggunakan sistem bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Jadi bunga yang diperoleh pada bulan yang lalu itu ditambahkan ke modalnya. Jika Anda menyimpan uang di bank dan bunga yang diperoleh tiap akhir periode tidak Anda ambil, maka bunga tersebut akan menjadi modal. Menjadi modal ya. Ditambahkan sebagai modal. Modal baru yang akan berbunga pada periode berikutnya. Uang yang dibungakan dengan bunga majemuk akan bertambah dengan rumus pertumbuhan. Misalkan uang awal atau modal adalah M dan pertambahannya dalam waktu T, suku bunganya adalah I, maka nilai uang setelah T periode dirumuskan sebagai MT sama dengan M kali 1 ditambah I dipangkatkan T. Ini seperti rumus pertumbuhan tadi ya. Contohnya Pak Fian menyimpan modal 9 juta di bank dengan suku bunga majemuk 5% per catur bulan. Tentukan besar modal akhir yang diperoleh Pak Fian setelah 3 tahun. Maka 9 juta itu sebagai modal atau M, suku bunga majemuknya sebagai I 5%, dan 3 tahunnya ini adalah T. Bukan 3 tahunnya ya, T-nya ya. Ini bunga majemuknya 5% per catur bulan. 5% per catur bulan. Padahal 1 catur bulan itu 4 bulan. Berarti kalau 1 tahun ada berapa catur bulan? Ada 3 catur bulan ya.
1 tahun ada 3 catur bulan. Kalau 3 tahun berarti ada 9 catur bulan. Gitu ya. Atau 1 catur bulan sama dengan 4 bulan. Sedangkan 3 tahun itu 36 bulan. Lah berarti 3 tahun itu berapa catur bulan? 3 tahun itu berarti sama dengan 36 dibagi 4. 9 catur bulan. Sehingga T yang kita pakai adalah T sama dengan 9, bukan T yang sama dengan 3. Ya, hati-hati ya. Karena ini satuannya bukan tahun tetapi catur bulan. Maka yang tahunnya ini harus diubah dulu menjadi catur bulan. Nah, sehingga kita masukkan modal akhirnya adalah MT, T-nya ini adalah T yang ke-9. M9 sama dengan 9 juta dikali 1 tambah 0,05 dipangkatkan 9. Dan seterusnya. Jadi modal akhir yang diperoleh Pak Fian adalah Rp13.961.700. Nah, ini ada kuis. Ini seperti tadi kan. Apa pakainya? Berarti rumus pertumbuhan. Yang nomor 2, rumus penyusutan. Yang nomor 3, berarti pakai yang terakhir tadi ya, tentang ini bunga majemuk. Nomor 3 tentang bunga majemuk. Nomor 4 itu juga tentang bunga majemuk. Tetapi yang ditanyakan nanti I-nya. Hati-hati ya, yang ditanyakan nanti I-nya. Berapa persen besar bunganya. Nah, untuk tugas kalian kerjakan yang nomor 3 dengan caranya. Kemudian untuk membedakan yang tidak mengerjakan dengan melihat YouTube atau mengerjakan dengan melihat YouTube, gunakan ini kata kuncinya. Dikasih mat Ika, mat spasi Ika. Itu di bawah nama kalian. Gitu ya. Oke, terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.